Number 7. Orang Minang Muko-Muko mempunyai bahasa sendiri yaitu bahasa Muko-Muko, yang memiliki persamaan dengan bahasa Minangkabau. Selain bahasa, unsur-unsur kebudayaan Muko-Muko banyak memiliki persamaan dengan kebudayaan Minangkabau. Dalam sistem kekerabatan, mereka mengamalkan prinsip penarikan garis keturunan matrilineal, sebagaimana yang berlaku di daerah Minangkabau. Daerah Muko-Muko termasuk wilayah rantau Minangkabau, atau dalam Tambo Minangkabau disebut Ombak Nan Badabua, yakni daerah sepanjang pesisir pantai barat dari Padang hingga Bengkulu Selatan. Daerah ini pernah menjadi bagian wilayah Kerajaan Indrapura yang berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejak masa kolonial Inggris, Muko-Muko dipisahkan menjadi bagian administratif Bengkulu, sebagaimana yang telah berlangsung setelah kemerdekaan Indonesia. Number 6. Suku Peikal atau Pikal adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu, dan juga wilayah sekitar Kabupaten Muko-Muko yang berada dekat perbatasan Jambi dan Sumatera Barat. Peikal berasal dari kata mengkal, yang berarti seperti buah yang belum masak, tetapi juga sudah tidak lagi mentah. Hal ini dapat dimaknai bahwa suku Peikal dapat juga disimpulkan merupakan bentuk mengkal dari suku Rejang dan suku Minangkabau. Ada juga riwayat lainnya mengenai asal istilah dari kata ketahun. Dahulu orang Belanda yang masuk ke daerah itu mengambil sumber alam yang ada di sana. Karena di sana banyak sekali harimau, maka orang Belanda tersebut menyebut daerah itu Kat Town. Seiring waktu, ejaan tersebut disesuaikan dengan kebiasaan setempat, dan daerah tersebut menjadi Ketahun. Number 5. Masih kecil waktu Suku Lembak atau Melayu Lembak atau bisa juga disebut orang Linggau, adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami daerah-daerah di Provinsi Bengkulu dan sebagian Provinsi Sumatera Selatan. Suku Lembak ini tersebar di Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahyang. Suku Lembak di Kabupaten Rejang Lebong bermukim di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Kelingi, dan Kota Padang. Di Kabupaten Kepahyang, suku Lembak mendiami Desa Suro Lembak. Suku Lembak juga mendiami wilayah daerah Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dari beberapa literatur, suku Lembak berdasarkan jenisnya adalah bagian dari suku Melayu. Bahasa, adat istiadat dan budaya suku Lembak tidak jauh berbeda dengan masyarakat Melayu pada umumnya. Number 4. Suku Enggano adalah sebuah kelompok suku terasing di Indonesia yang mendiami Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu dekat barat daya lepas pantai Pulau Sumatera. Pulau Enggano adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudra Hindia. Pulau Enggano ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dan merupakan sebuah wilayah tingkat kecamatan. Bahasa Enggano adalah bahasa yang digunakan suku Enggano yang persebarannya hanya di Pulau Enggano dan 4 pulau kecil di sekitarnya. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, meskipun ada yang menganggapnya sebagai bahasa isolat yang meminjam rumpun bahasa Austronesia. Jumlah penutur bahasa ini kini semakin menurun. Jauh dari kerusuhan, jauh dari kekerasan negeriku. Number 3.
Suku Pasemah atau juga disebut Besemah, adalah suku bangsa yang mendiami wilayah Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Ogan Komering Ulu, dan Muara Enim. Suku ini secara umum bermukim di sekitar kawasan gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Dempo. Suku bangsa ini juga banyak yang merantau ke daerah-daerah di Provinsi Bengkulu. Suku Pasemah merupakan salah satu suku yang berasal dari wilayah Sumatera Selatan, memiliki kekerabatan dengan suku Melayu dan Komering yang juga sudah ratusan tahun tinggal di wilayah Sumatera Selatan. Number 2. Suku Serawai adalah suku bangsa dengan populasi terbesar kedua yang hidup di daerah Bengkulu. Sebagian besar masyarakat suku Serawai berdiam di Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni di Kecamatan Sukaraja, Seluma, Talo, Pino, Kelutum, Mana, dan Seginim. Suku Serawai mempunyai mobilitas yang cukup tinggi. Saat ini banyak dari mereka yang merantau ke daerah-daerah lain untuk mencari penghidupan baru, seperti ke Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sebagainya. Secara tradisional, suku Serawai hidup dari kegiatan di sektor pertanian, khususnya perkebunan. Banyak di antara mereka mengusahakan tanaman perkebunan atau jenis tanaman keras, misalnya cengkih, kopi, kelapa, dan karet. Meskipun demikian, mereka juga mengusahakan tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan peternakan untuk kebutuhan hidup. Suku Serawai mempunyai kesenian tradisional yang hingga saat ini tetap utuh walaupun dipengaruhi oleh arus zaman serba modern, yaitu kesenian tari andun dan kesenian bedindang. Kedua kesenian ini merupakan kesenian tradisional yang dimiliki oleh masyarakat suku Serawai. Number 1. Suku Rejang adalah salah satu suku bangsa tertua di Sumatera. Suku Rejang mendominasi wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong. Berdasarkan perbendaharaan kata dan dialek yang dimiliki bahasa Rejang, suku bangsa ini dikategorikan Melayu Proto. Secara umum dialek dominan Rejang terdiri 3 macam. Dialek tersebut adalah sebagai berikut. Dialek Rejang Kepahyang, mencakup wilayah Kabupaten Kepahyang. Dialek Rejang Curup mencakup wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Dialek Rejang Lebong mencakup wilayah Kabupaten Lebong dan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Lebong. Dari 3 pengelompokan dialek Rejang tersebut, saat ini Rejang terbagi menjadi Rejang Kepahyang, Rejang Curup, dan Rejang Lebong. Namun, meskipun dialek dari ketiga bahasa Rejang tersebut relatif berbeda, tetapi setiap penutur asli bahasa Rejang dapat memahami perbedaan kosakata pada saat komunikasi berlangsung. Karena perbedaan tersebut seperti perbedaan dialek pada bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris Britania, dan bahasa Inggris Australia. Secara filosofis, perbedaan dialek bahasa Rejang terjadi karena faktor geografis, faktor sosial, dan faktor psikologis dari suku Rejang itu sendiri. Suku Rejang memiliki sebuah tarian sakral yaitu Tari Kejai, atau Tari Kejai, sebuah tarian penyambutan yang ditarikan oleh muda-mudi suku Rejang.